Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Jakfa kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Jakfa ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, sama jasa dan perdagangan. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan pakan, bibit, sama hasil ternaknya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Jakfa. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Jakfa sebesar 55,04%, masyarakat sebesar 44,05%, dan treasury sebesar 0,91%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 21,4%. Terus dari segi net profitnya cukup beragam ya teman-teman, karena memang untuk di sektor ini merupakan sektor komoditas juga. Jadi memang ada pengaruh dari komoditasnya. Dan untuk 2020 dengan 2021 mengalami kenaikan 118%. Terus dari segi asetnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 10%. Untuk dari segi utang juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,9%. Terus untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 13,9%. Dan kita bisa lihat dari summary lapor keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya di 4,45% di tahun 2021, dan lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya yang sekitar 2,48%. Tetapi kalau kita lihat secara histori, rata-ratanya mungkin sekitar 4 sampai dengan 6%. Terus untuk dari segi EPS di 171, dan membuat PER-nya di 9,85 kali. Untuk dari segi PER mengalami penurunan lumayan, ya dari segi harga sebenarnya tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tetapi dari segi EPS yang mengalami kenaikan yang lumayan, yang membuat dari segi PER-nya mengalami penurunan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1117, dan membuat PV-nya di 1,5 kali. Dan kalau kita lihat secara histori juga selama 5 tahun terakhir, memang rata-rata untuk dari PBV dari Jakfa ini sekitar 1,5. Terus untuk dari segi DR-nya di 1,18, dan secara histori juga untuk dari segi DR dari Jakfa ini selalu di atas 1. Terus untuk dari segi ROE di 15,27%, dan ROA-nya di 6,99%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1680, dan dari analisa fundamental saya bisa menggunakan nilai intrinsic value-nya sekitar 1800, jadi memiliki margin of safety 7%. Dan ini sebelum ke kesimpulan, kita lihat saya ada membuat website ya teman-teman. Websitenya adalah valuestock.id. Dan teman-teman, apa sih yang teman-teman bisa dapatkan di valuestock.id ini? Ada 4 ya teman-teman. Jadi ada video, dan ini ada seri-serisnya, dan di dalam series ini ada beberapa video, kurang lebih sekitar 20-30 video. Terus untuk ada e-booknya, habis itu ada intrinsic value dari 700 emiten ya, intrinsic value-nya semua, sama watchlist-nya saya. Terus teman-teman juga bisa invest with Mimin ya, jadi saham-saham apa yang sedang saya hold, teman-teman bisa lihat langsung. Dan jika teman-teman inginkan untuk upgrade ke VIP class, ya ini ada benefit tambahannya, yaitu adalah lifetime user sama perfect class sama plus video tambahan. Dan kita masuk ke kesimpulannya. Untuk dari Jakfa ini, produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan ya. Terus untuk dari GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DR-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan no juga karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Dan sektor ini saya berikan no sebenarnya hanya mengikuti dari liability-nya. Dan sektor ini sebenarnya kita perlu concern pada harga komoditas ya. Terus untuk dari segi ROE-nya saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Jakfa ini cukup loyal memberikan dividen kepada investornya.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan beli saham Jakfa ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena dari segi margin of safety-nya sudah tidak memenuhi kriterianya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, saya ada membuat website seperti tadi saya jelaskan, dan teman-teman bisa langsung saja ke websitenya yaitu valuestock.id, atau teman-teman bisa klik link di bawah nanti saya akan tinggalkan di deskripsi. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video, bye bye.